Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cerdas para mahasiswa kedokteran gigi. Dalam video kali ini kita akan membahas peran asam hyaluronat dalam penyembuhan luka di rongga mulut. Rongga mulut merupakan salah satu bagian tubuh yang sering mengalami luka, seperti luka trauma karena tergigit, sariawan, dan lain-lainnya. Selama proses penyembuhan luka, terdapat beberapa tahap yang akan dialami oleh luka tersebut. Tahapan penyembuhan luka yaitu tahap hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Selama fase-fase tersebut berlangsung, ada banyak faktor yang membantu dalam proses penyembuhan luka di rongga mulut. Salah satu adalah asam hyaluronat. Asam hyaluronat atau disingkat dengan HA merupakan salah satu komponen utama dari matriks ekstraseluler pada jaringan tubuh manusia. HA sangat mudah diperoleh melalui sediaan makanan, injeksi, oral, atau konsumsi suplemen dan topikal. HA berperan dalam menstabilkan struktur interseluler dan membentuk matriks fluida untuk menyediakan tempat pengikatan kolagen dan serat elastis sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka di rongga mulut. HA bekerja dengan cara menginduksi pembentukan jaringan granulasi awal, meningkatkan epitelisasi dan angiogenesis jaringan ikat. Penjelasan lebih lengkap tentang peran asam hyaluronat dalam penyembuhan luka di rongga mulut dapat disimak dalam video berikut ini. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah sonde, kaca mulut, pinset, mikroaplikator, gel asam hyaluronat, dan cairan antiseptik. Dan persiapan operator dengan mencuci tangan sesuai standar WHO. Kemudian, operator memakai APD level 2 yang terdiri dari head cap, masker, gaun bedah, dan handscoon. Lalu persiapan pasien. Lalu, pasien dipasangkan polybib agar baju pasien tidak kotor dan juga basah. Posisi operator berada di arah jam 9 dan pasien duduk dengan dataran oklusal sejajar dengan lantai. Lalu, instruksikan pasien untuk berkumur dengan cairan antiseptik selama 30 detik. Prosedur perawatan. Operator melakukan pemeriksaan klinis pada rongga mulut pasien dengan menggunakan alat diagnostik. Hasil pemeriksaan klinis ditemukan ulserasi yang berbentuk oval, berwarna putih dengan tepi eritem dengan ukuran 2 mm. Operator mengaplikasikan gel asam hyaluronat dengan mikroaplikator pada mukosa mulut pasien. Pemberian DHE kepada pasien. Operator menjelaskan kepada pasien tentang diagnosis, yaitu SAR, dan menjelaskan etiologinya seperti defisiensi nutrisi, stres, dan gangguan hormonal. Pasien diinstruksikan untuk makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, hindari stres, dan istirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen vitamin, dan menjaga kebersihan rongga mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari, dan melakukan kontrol secara berkala. Asam hyaluronat C14H21NO11 merupakan polisakarida yang ditemukan di jaringan ikat vertebra beta 14 asam glukuronat GICUA dan beta 13 N-asetil glukosamin GIC-NAC. Asam hyaluronat atau yang disingkat dengan HA disintesis oleh sel mesenkim seperti fibroblast, kondrosit, dan osteoblast di membran sel. Salah satu fungsi HA yang paling menarik adalah hygroscopicity yang mampu mempertahankan konsistensi molekul dan menyimpan air. Fungsi lainnya adalah viscoelasticity yang dapat memberikan pertahanan dan elastisitas pada jaringan serta menunda penetrasi virus dan bakteri.
Fungsi HA yang tidak kalah menariknya adalah sifat biokompatibel dan non-imunogenik. HA memiliki sifat bakteriostatik, fungistatik, antiinflamasi, antiedema, osteoinduktif, dan proangiogenetik yang berfungsi menstabilkan struktur interseluler dan membentuk matriks fluida untuk tempat pengikatan kolagen dan serat elasti untuk mempercepat proses penyembuhan luka di sebagian besar jaringan tubuh. HA dapat diperoleh melalui makanan, injeksi, oral atau suplemen, dan topikal. Makanan yang mengandung HA seperti kaldu tulang, daging, makanan laut, kacang-kacangan, kedelai, serta buah-buahan, terutama jeruk dan tomat. HA juga telah banyak digunakan pada pengobatan berbagai penyakit di bidang medis, seperti ortopedi, oftalmologi, dan dermatologi. HA dapat dikonsumsi dari suplemen dan lain sebagainya. HA dikategorikan aman di dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 200 mg per hari HA yang dikonsumsi secara oral selama 12 bulan. HA yang diperoleh secara oral dapat digunakan oleh jaringan tubuh dan 90% HA eksogen dimetabolisme dan dilepaskan dalam bentuk ekspirasi dan urin. Dengan demikian, HA tidak menumpuk pada kadar yang berlebihan di dalam tubuh sehingga HA tidak dapat menjadi toksik di dalam tubuh jika kelebihan HA. Tetapi, jika tubuh kekurangan HA dapat mengakibatkan gangguan usus, hati, seroftalmia, dan radang sendi atau artritis, serta gejala umum penuaan lainnya, di mana kondisi ini terjadi seiring bertambahnya usia tubuh manusia dengan proses penurunan sintesis dan peningkatan degradasi HA di dalam tubuh. HA yang dikonsumsi secara oral atau suplemen memiliki waktu paruh in vivo yang singkat dan dimetabolisme dengan cepat, dan HA yang dikonsumsi terus-menerus didegradasi oleh hyaluronidase atau HYALS selama pergantian jaringan dan diekspresikan secara in vitro. Dalam kedokteran gigi, HA diberikan secara topikal dalam sediaan gel yang diaplikasikan pada luka bekas operasi yang berfungsi 1. Mempercepat proses penyembuhan soket gigi. 2. Manajemen nyeri pada ulcerasi aptus yang berulang. 3. Mempercepat penyembuhan gingivitis atau periodontitis. 4. Mempercepat penyembuhan luka pasca operasi implan atau pengangkatan sinus. HA dengan sediaan gel dapat diaplikasikan pada ulkus sekitar 1 cm selama 3 kali sehari setelah makan dan diulang apabila perlu, sambil menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan memakai sikat gigi manual berbulu sedang selama masa penyembuhan. Pasien diinstruksikan untuk menggunakan sekitar 1 ml gel pada jari atau ujung kapas dan dengan lembut mengaplikasikannya pada lesi 3 kali sehari selama 1 minggu. Pasien tidak dianjurkan untuk makan dan minum selama 60 menit setelah aplikasi HA. Jenis luka atau ulcer atau lesi yang dapat diobati dengan menggunakan HA sediaan gel adalah oral lichen planus dan SAR atau stomatitis aftosa rekuren. Oral lichen planus adalah kelainan inflamasi mukokutan imunologis kronis yang ditandai dengan lesi atrofi dan ulceratif erosif. Sedangkan SAR adalah salah satu bentuk paling umum dari ulcer oral rekuren, ditandai dengan adanya rasa nyeri pada mukosa bukal atau bibir. HA sediaan gel berfungsi untuk mengurangi gejala secara langsung dan nyeri berkelanjutan pada daerah ulcerasi. HA merupakan salah satu komponen utama dari matriks ekstraseluler atau ECM pada jaringan tubuh manusia, termasuk jaringan mulut yang tidak bercabang dan mengandung disakarida. Kedua karbohidrat pada gugus HA tersebut terhubung dengan glukosa, sehingga dalam beta configuration sangat memungkinkan untuk gugus hidroksil, karboksil, dan anomeric karbon pada gugus glukosa tetangga dalam bentuk yang menguntungkan secara sterik. Tetapi atom hidrogen kecil yang berada pada posisi aksial kurang menguntungkan secara sterik. Struktur kimia HA sangat stabil secara energetik karena terdapat interaksi antara ikatan hidrofobik dan ikatan intermolekuler hidrogen serta gugus asetamida dan karboksilat.
Sifat hyaluronic acid terdiri atas yang pertama, higroskopis. Ketika HA dimasukkan ke dalam larutan, ikatan hidrogen terjadi antara gugus karboksil dan N-asetil yang berdekatan. Hal ini memungkinkan asam hyaluronat untuk mempertahankan kekakuannya dan menahan air. 1 gram HA dapat mengikat hingga 6 liter air. Oleh karena sifat ini, HA memiliki fungsi dalam pengisian ruang, lubrikasi, dan shock absorption. 2. Viskoelastis. Sifat viskoelastis dari HA mempengaruhi fungsi sel yang memodifikasi lingkungan mikro dan makroseluler, serta ekstraseluler di sekitarnya. Sifat ini dapat memperlambat penetrasi virus serta bakteri. 3. Bakteriostatik. Kejenuhan dari bakteri hyaluronidase karena kelebihan HA sehingga tidak mampu memecah struktur HA dan mencegah proliferasi bakteri. 4. Antimikroba. Sifat antimikroba pada HA dalam melawan bakteri gram positif dan negatif yang memecah HA sehingga membuat bakteri tidak dapat menempel substrat atau antiadhesif substrat yang mencegah kolonisasi bakteri. Lalu LME fragment dari HA dilepaskan dan melibatkan innate immune cell seperti neutrofil ke daerah infeksi. Neutrofil mampu melenyapkan bakteri. Sifat antibiofouling berbahan dasar HA dan bermuatan negatif akan menolak dinding sel yang bermuatan positif dari bakteri. 5. Biokompatibilitas. Struktur HA adalah non-sulfat glikosaminoglikan atau GAG yang kompatibel dengan sel membran dan tidak terikat dengan proteoglikanas. HA memiliki sintesisnya sendiri ke reseptor permukaan sel RHAMM dan CD44 yang memicu respon fungsi sel. Ukuran molekul HA juga proporsional pada aktivitas sintesis dan degradasi enzim. 6. Antiinflamasi. Efek antiinflamasi HA dapat disebabkan oleh aksi hyaluronan eksogen sebagai pemicu disekresikannya prostaglandin, metaloproteinase, dan molekul bioaktif lainnya. 7. Antiedema. Efek antiedema HA dapat dikaitkan dengan aktivitas osmotik. 8. Antioksidan. HA dapat mengatur respon inflamasi yang bertindak sebagai antioksidan dengan mengeliminasi reaktif oksigen spesies sehingga HA dapat membantu menstabilkan matriks jaringan granulasi. Penyembuhan luka merupakan suatu proses dinamis yang membutuhkan vaskularisasi yang baik dan deposisi matriks kolagen baru. Pertumbuhan vaskuler baru menentukan traksi yang menginduksi remodeling matriks ekstraseluler, memperkuat respon neovasal. Hasil dari proses ini adalah terjadinya regenerasi atau perbaikan atau repair. Regenerasi berarti memulihkan struktur dan fungsi dari jaringan aslinya, sedangkan perbaikan berarti jaringan yang rusak dipulihkan oleh jaringan tetapi memiliki fungsi yang berbeda dengan jaringan aslinya. HA dapat meningkatkan remisi gejala dalam proses penyembuhan luka rongga mulut. Pada mukosa rongga mulut, HA memiliki kemampuan untuk mengontrol hidrasi jaringan selama proses inflamasi berlangsung. Secara umum, penyembuhan luka terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, hemostasis. Hemostasis adalah tahap pertama dari proses penyembuhan dan dimulai segera setelah timbulnya cedera. Tujuan dari hemostasis adalah untuk menghentikan perdarahan. Setelah cedera, pembuluh darah menyempit sebagai sarana untuk membatasi aliran darah ke tempat cedera dan untuk membentuk bekuan darah.
Platelet akan diaktifasi untuk memulai hemostasis dan koagulasi, di mana reseptor platelet akan berinteraksi dengan protein matriks ekstraseluler untuk berkumpul di lokasi luka dan menempel pada permukaan subendotel untuk menutup celah di dinding pembuluh darah. Setelah itu, trombin yang mengaktifasi platelet akan menginduksi pelepasan granul yang mengandung molekul bioaktif untuk meningkatkan koagulasi. Setelah aktivasi proses koagulasi, fibrinogen diubah menjadi fibrin. Fibrin kemudian mulai menempel pada platelet, membentuk struktur seperti benang jala. Saat benang fibrin terbentuk, koagulan dan protrombin dilepaskan untuk meningkatkan kekentalan darah, lalu membentuk gumpalan yang membuat platelet dan sel terperangkap di area luka, menghasilkan pembekuan pada luka yang menyebabkan pendarahan berhenti. Selain itu, platelet akan mensekresi growth factor untuk menstimulasi perbaikan. Hemostasis tercapai ketika bekuan darah terbentuk dan akan menghentikan keluarnya cairan jaringan dan menjadi scaffold di lokasi luka. Selama pembentukan pembekuan darah, HA akan berikatan dengan fibrinogen yang akan dipecah menjadi benang-benang fibrin. Benang fibrin ini akan mengikat gumpalan yang ada di lokasi luka, sementara HA secara bersamaan digunakan untuk mendorong migrasi sel ke lokasi luka. Inflamasi. Inflamasi adalah respons sistem kekebalan tubuh terhadap iritasi. Tahap inflamasi terjadi dalam 24 jam pertama setelah cedera dan dapat bertahan hingga 2 minggu pada luka normal dan secara signifikan lebih lama pada luka kronis. Pembentukan bekuan darah pada tahap hemostasis akan berlanjut sampai tahap awal inflamasi. Ketika tahap inflamasi berlangsung, sintesis HA meningkat secara cepat. Hal ini menyebabkan HA dalam jumlah besar dilepaskan pada luka sehingga lokasi luka jenuh dengan cairan yang menyebabkan edema atau tumor yang merupakan salah satu manifestasi klinis dari inflamasi. Pembengkakan jaringan di sekitar luka akan menciptakan kerangka berporus bagi sel untuk bermigrasi ke lokasi luka. Selain edema, konsentrasi HA yang tinggi juga menginduksi sitokin inflamasi primer seperti tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan IL-8. Sitokin inflamasi tersebut akan meningkatkan vasodilatasi yang muncul sebagai panas atau kalor dan kemerahan atau rubor sehingga terjadi peningkatan rekrutmen seluler pada luka. Akibat dari terjadinya edema dan vasodilatasi ini adalah terjadinya kemotaksis sel-sel inflamasi. Sel-sel inflamasi yang merespon pertama kali adalah leukosit polimorfonuklear seperti neutrofil. Sel-sel neutrofil akan memfagositosis mikroba, debris, serta menyingkirkan jaringan mati. HA di sini berperan dalam menginduksi sel inflamasi, sehingga semakin banyak mikroba dan benda asing yang difagositosis oleh neutrofil. Akibatnya, proses inflamasi semakin cepat berjalan. Umumnya, neutrofil akan menghilang setelah 2-3 hari dan digantikan oleh sel-sel mononuklear, yaitu limfosit dan monosit tiba di lokasi luka saat neutrofil menghilang. Reseptor TLR2 dan TLR4 merespon pada fragmen HA yang kecil menginduksi ekspresi gen inflamasi makrofag. Makrofag kemudian akan melepaskan growth factor dan sitokin, yaitu TGF-alfa, TGF-beta, PDGF, IGF-1, FGF, TNF-alfa, IL-1, dan IL-6. Mediator ini berperan dalam merekrut dan mengaktifasi fibroblast, yang kemudian akan mensintesis deposit dan mengatur matriks jaringan baru, serta mendorong angiogenesis.
Proses inflamasi yang semakin cepat karena peranan HA akan menyebabkan nekrosis jaringan semakin meningkat karena apoptosis. Dalam hal ini, HA berperan dalam mengurangi dan membatasi intensitas proses inflamasi melalui interaksinya dengan TNF-stimulated gene 6 atau TSG6 yang merupakan protein pengikat HA atau HA binding protein. Proses tersebut diawali dengan sitokin inflamasi TNF-alfa yang diekspresikan selama proses inflamasi yang akan merangsang produksi TSG6. TSG6 membentuk kompleks stabil dengan protease inhibitor inter-alpha inhibitor yang mendorong aktivitas penghambatan plasmin. Plasmin adalah bagian dari kaskade proteolitik MMP dan protease lain yang menyebabkan kerusakan jaringan selama peradangan. Dengan cara ini, kompleks TSG6 I-alpha IHA akan membatasi inflamasi dan menstabilkan jaringan granulasi saat luka matang. Setelah tahap inflamasi, sinyal inflamasi berkurang. Perubahan seluler yang berkaitan dengan pengurangan fase inflamasi terlihat. Seiring dengan berkurangnya tanda-tanda inflamasi, seperti tidak adanya neutrofil dan pengurangan jumlah makrofag pada luka, serta jaringan granulasi mulai terbentuk sebagai persiapan untuk fase proliferasi. Proliferasi. Pembentukan jaringan granulasi dengan akumulasi kolagen akan terjadi setelah tahap inflamasi sekitar 2-10 hari setelah cedera. Luka dibentuk kembali sebagai jaringan kolagen baru dan matriks ekstraseluler. Mekanisme pembentukan jaringan granulasi dengan meningkatkan proliferasi fibroblast, biosintesis kolagen, dan elastik serta produksi faktor kemotaktik dan IFN-beta oleh fibroblast. Fibroblast adalah komponen utama dalam tahap proliferasi dan merupakan sel utama yang merespon untuk mengganti matriks provisional kayak fibrin dalam jaringan granulasi. Di sini, HA berperan dalam mendorong proliferasi sel dan migrasi sel ke matriks jaringan granulasi. Kemudian, sitokin dan growth factor menginduksi migrasi dan proliferasi ke lokasi luka. HA akan berkolaborasi dengan growth factor dalam memodulasi proliferasi sel. Lalu, fibroblast merespon pada sinyal molekul dari platelet, sel endotel dan makrofag untuk melepaskan protein matriks ekstraseluler atau berdiferensiasi menjadi myofibroblast yang akan menginduksi kontraksi luka. Jaringan granulasi akan berperan sebagai scaffold untuk mendukung pembuluh darah baru dan maturasi matriks ekstraseluler. Pada tahap ini, epidermal HA yang merupakan glikasaminoglikan non-sulfat disekresi dalam jumlah banyak yang diekspresikan pada tepi luka yang dapat mendorong proliferasi dan migrasi keratinosit. Keratinosit oral mengekspresikan proteoglikan, heparan sulfat CD44 yang merupakan reseptor untuk HA yang mengatur proliferasi pada luka. Lalu, setelah beberapa jam terjadinya luka, ekspresi enzim untuk sintesis HA atau glikosaminoglikan yang disekresikan dalam jumlah banyak meningkat dalam fibroblast dan keratinosit di tepi luka. Akibatnya, terjadi peningkatan signifikan dalam akumulasi HA di matriks ekstraseluler pada tepi luka di hari ketiga, setelah terjadinya luka dan puncaknya berada pada hari kelima. HA mulai menumpuk di jaringan ikat dan di dalam jaringan granulasi. Di saat yang sama, fibroblast secara aktif bermigrasi ke dalam luka. Untuk mendukung migrasi, sel-sel berinteraksi dengan HA menggunakan reseptor CD44 dan RHAMM. Selain itu, HA dapat menginduksi ekspresi MMP pada fibroblast yang diperlukan untuk migrasi sel dan terjadi penurunan jumlah HA. Pada tahap granulasi selanjutnya, HA
berhenti di sintesis dan sisa HA akan didepolimerisasi oleh hyaluronidase menjadi molekul HA dengan berat molekul yang lebih kecil dengan mengubah kandungan jaringan granulasi. Fragmen HA dengan berat molekul yang lebih kecil akan terbentuk setelah aktivitas hyaluronidase dengan mendorong pembentukan pembuluh darah baru di lokasi luka. Remodeling. Tahap remodeling akan dimulai 14-21 hari setelah cedera. Tahap ini dapat terjadi selama lebih dari 1 tahun. Dalam tahap remodeling terjadi proses kontraksi luka. Kontraksi luka adalah proses mendekatkan tepi luka, sehingga mengurangi luas permukaan yang perlu ditutup dengan epitel baru. Kontraksi luka juga menyatukan fibril kolagen dan mengatur agar mereka tegak lurus dengan tepi luka untuk meningkatkan kekuatan mekanik jaringan. Kontraksi luka merupakan suatu proses aktif yang dimediasi oleh diferensiasi sel luka menjadi myofibroblas. Diferensiasi myofibroblas dimulai ketika jaringan granulasi terbentuk dengan baik di sekitar hari ke-7 setelah terjadinya luka. Dan ini adalah proses bertahap di mana fibroblast atau sel-sel progenitor mengambil fenotip protomyofibroblas yang kemudian berubah menjadi myofibroblas yang berdiferensiasi penuh. Selanjutnya akan terjadi apoptosis sel endotel dan myofibroblas yang akhirnya meninggalkan jaringan baru yang sebagian besar mengandung kolagen dan protein matriks ekstraseluler lainnya. HA dapat menekan pembentukan bekas luka karena sifat fragmen hyaluronan tertentu untuk merangsang ekspresi kolagen tipe 3 dan TGF-beta 3. Kolagen tipe 3 memiliki efek antifibrotik yang dapat meningkatkan akumulasi matriks ekstraseluler pada tahap remodeling dan critic peptides yang berasal dari kolagen tipe 3, mendorong pembentukan sel progenitor ke dalam luka. Kolagen tipe 3 yang merupakan tahap granulasi paling utama akan digradasi dan digantikan oleh kolagen tipe 1. Terdapat fragmen hyaluronan tertentu yang juga mempunyai efek profibrogenik dan mendorong ekspresi kolagen tipe 1 dan TGF-beta 1 profibrotik. Tingkat HA juga akan menurun akibat degradasi. Jaringan pada tahap ini memiliki kekuatan tensil yang lebih besar karena serat kolagen yang menebal. HA merupakan molekul kunci pada tahap inflamasi, granulasi, dan remodeling jaringan. HA yang mengalami penurunan akibat degradasi pada tahap remodeling tidak akan mempengaruhi penyembuhan luka, sebab organ hati adalah organ utama yang bertanggung jawab terhadap degradasi HA. Rata-rata seseorang memiliki sekitar 15 gram HA di dalam tubuhnya, atau lebih dari setengahnya ditemukan di jaringan kulit dan diproduksi setiap hari. Jumlah HA di dalam tubuh berkurang seiring bertambahnya usia. Demikianlah video pembelajaran mengenai peran asam hyaluronat dalam penyembuhan luka di rongga mulut. Semoga informasi yang diberikan dan ilmu yang didapat dari video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.